Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Vidi di Nyeritain Horor. Kali ini gue mau nyeritain kisah horor pendakian nih. Dan kisah ini dialami oleh 4 orang. Sebut saja mereka adalah Fadil, Komar, Aji, dan Rion. Rencananya mereka cuma mau naik Gunung Arjuna buat nikmatin pemandangan. Tapi siapa sangka perjalanan ini berubah jadi pengalaman penuh misteri. Dari suara-suara aneh, warung di tengah kabut yang kayak muncul dari dunia lain, sampai sosok Rahayu yang katanya penjaga gunung. Semua bikin kita mikir ulang soal hubungan manusia, alam, dan yang tidak kasat mata. Siap buat dengerin ceritanya? Tapi awas, Gunung Arjuna gak suka didengerin sendirian. Matahari mulai tenggelam ketika Fadil tiba di terminal bus kecil di Surabaya. Dia menarik napas dalam, mengatur ulang ranselnya yang berat di punggung. Sesekali, dia melirik ponselnya, memeriksa grup chatting mereka yang sepi sejak 1 jam yang lalu. Dalam hati, dia berharap tidak ada yang membatalkan rencana mereka mendaki ke Gunung Arjuna ini. Fadil! Sebuah suara memanggil dari kejauhan. Dia menoleh dan melihat Aji melambaikan tangan, membawa ransel besar dan wajahnya penuh semangat. Akhirnya ketemu juga, kata Fadil sambil tersenyum lebar. Rian sama Komar mana? Katanya masih di jalan, bentar lagi sampai, jawab Aji seraya duduk di bangku terminal. Dia mengeluarkan botol air dan menyeruputnya. Kamu yakin jalur pendakian Arjuna aman? Tanya Aji tiba-tiba. Fadil mengangkat bahu. Ya, selama kita ikut jalur resmi, harusnya nggak ada masalah. Lagi pula kan, kita udah minta izin ke base camp jalur Purwosari besok. Percakapan mereka terhenti ketika Rion dan Komar muncul hampir bersamaan. Rion dengan rambut acak-acakannya tampak terburu-buru, sementara Komar, ya seperti biasa, dia tenang dengan senyum khasnya. Maaf telat, jalannya macet parah, kata Rion sambil mengusap keringat. Santai aja, yang penting kita udah kumpul lengkap, balas Komar. Jadi gimana nih, langsung berangkat malam ini atau nunggu besok pagi? Setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk naik bus malam menuju ke kota Pasuruan, tempat base camp jalur Purwosari berada. Sepanjang perjalanan, suasana bus ramai oleh tawa dan obrolan santai mereka. Namun, sesekali Fadil merasa ada yang aneh. Seperti tatapan penumpang lain yang terlalu lama tertuju pada mereka. Atau suara pelan yang terdengar seperti bisikan di tengah deru mesin bus. Setibanya di base camp, mereka disambut udara dingin yang menusuk. Base camp sudah terlihat, sebuah bangunan sederhana yang diterangi lampu redup. Penjaga base camp, seorang pria tua yang bernama Pak Harjo, menyambut mereka dengan ramah. Namun, ekspresinya berubah serius saat Fadil menyebut rencana mendaki melalui jalur Purwosari. Hati-hati loh mas, jalur Purwosari itu keramat, kata Pak Harjo dengan nada tegas. Banyak tempat yang gak boleh kalian sembarangan lewati atau kalian ganggu. Kalian harus hati-hati ya. Aji tertawa kecil. Pak, kita cuma mau mendaki, bukan cari masalah. Pak Arjo menatap mereka tajam. Gunung ini gak cuma punya manusia, kalian juga harus jaga sikap dan doa sepanjang perjalanan. Malam itu, setelah menyiapkan peralatan, keempat sahabat itu beristirahat di base camp. Namun, rasa ngantuk sulit sekali datang. Fadil merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari luar jendela. Sebelum tidur, dia sempat mendengar suara seperti langkah kaki di luar kamar. Tapi ketika dia mengintip, hanya ada bayangan pohon yang melambai diterpa angin. Wah, besok pasti seru nih, pikirnya mencoba menghibur diri sendiri.
Tanpa sadar, dia akhirnya terlelap tanpa mimpi buruk yang menghantui sepanjang malam. Pagi itu sinar matahari yang hangat membangunkan mereka. Udara segar khas pegunungan membuat semangat mereka kembali berkobar. Setelah sarapan ringan dan doa bersama, keempat sahabat itu memulai perjalanan mereka menuju ke pos pertama jalur Purwosari. Perjalanan diawali dengan langkah-langkah ringan di jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Aji dan Rion sibuk mengambil foto-foto, sementara Komar dengan santainya menikmati pemandangan. Fadil berjalan di depan, memastikan mereka tetap berada di jalur yang benar. Wah, lihat nih, jalurnya benar-benar keren banget. Seru Rion sambil mengarahkan kameranya ke barisan pohon pinus yang menjulang tinggi. Kayak masuk dunia lain aja ya kita. Lanjutnya, Iya, tapi jangan terlalu lama berhenti. Kita harus sampai di pos Ontobogo sebelum siang, kata Fadil sambil tersenyum. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pos Ontobogo, sebuah tempat kecil yang ditandai oleh batu besar dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara burung dan gemerisik daun. Istirahat sebentar di sini ya. Usul Komar. Boleh? Jawab Aji. Dia duduk di atas batu besar, membuka botol airnya dan meneguknya dengan puas. Tempat ini rasanya damai banget, kata Aji. Namun, di tengah suasana ceria itu, Fadil merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus dan hutan di sekitar mereka terasa terlalu sunyi. Dia menoleh ke arah teman-temannya, tapi memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Ayo, kita lanjut jalan lagi sebelum terlalu sore, kata Fadil. Mereka semua berdiri, merapikan barang-barang mereka dan melanjutkan perjalanan dengan semangat yang masih membara. Langkah kaki mereka terasa ringan saat perjalanan dilanjutkan menuju ke pos Tampuono. Jalur setapak mulai sedikit menanjak, namun semangat mereka tetap tinggi. Hutan di sekeliling tampak lebih lebat dan suara-suara alam mengiringi perjalanan mereka. Burung berkicau dari kejauhan, dan sesekali mereka berhenti untuk mengagumi pemandangan. Jalur ini enak banget ya buat pendaki pemula, ujar Rion sambil memotret pohon-pohon besar yang berbaris rapi. Iya sih, nggak terlalu terjal, tapi tetap aja kita harus hemat tenaga. Masih panjang perjalanannya, sahut Aji. Komar yang berjalan di belakang tertawa kecil. Santai aja, yang penting kita nikmatin perjalanannya. Perjalanan mereka berjalan tanpa hambatan. Cuaca cerah dan suasana di hutan terasa bersahabat. Tidak ada kejadian aneh, hanya tawa dan obrolan ringan di sepanjang jalan. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di pos Tampuono, sebuah area kecil dengan beberapa tempat duduk sederhana yang dibuat dari batang kayu menyambut mereka. Gila, akhirnya sampai juga ya, ujar Fadil sambil menjatuhkan ranselnya ke tanah. Dia mengusap keringat di dahinya dan tersenyum puas. Kita istirahat sebentar di sini, lanjutnya. Aji dan Rion segera mengeluarkan makanan ringan dari ransel mereka, sementara Komar duduk bersandar di sebuah pohon besar. Kalau semua pos kayak gini, mendaki Arjuna bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan, kata Rion sambil mengunyah biskuit. Iya sih, setuju. Tapi kita harus tetap waspada. Kata Pak Arjo kan, ini jalur keramat, balas Aji. Mereka semua mengangguk, meski suasana ceria tetap melingkupi mereka. Namun, saat suasana mulai tenang, Komar tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dengan wajah pucat. Dia berlari menghampiri teman-temannya yang sedang bercanda ringan. Kenapa, Mar? Tanya Fadil dengan heran. Barusan ada yang membisiki, katanya jangan duduk di bawah pohon itu, kata Komar menarik napas dalam-dalam. Mata mereka semua langsung tertuju ke arah pohon besar tempat Komar tadi bersandar. Angin yang sebelumnya tenang, kini berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Serius, Mar? Jangan bercanda ah,
Ujar Aji mencoba tertawa meski nada suaranya terdengar gugup. Serius Ji, aku dengar jelas tadi. Suaranya perempuan, tapi gak ada siapa-siapa loh di situ. Jawab Komar sambil melirik ke sekeliling. Keheningan mendadak menyelimuti mereka. Rion menelan ludah, sementara Fadil mencoba tetap tenang. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Kita doa aja, terus lanjut perjalanan. Jangan terlalu lama di sini, kata Fadil. Mereka semua mengangguk setuju. Setelah merapikan barang-barang dengan tergesa-gesa, keempat sahabat itu segera melanjutkan perjalanan, meninggalkan pos Tampuono dengan suasana hati yang berbeda dari sebelumnya. Perjalanan dilanjutkan dengan langkah-langkah yang terasa lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena pikiran yang bercampur aduk. Suara bisikan yang didengar Komar di pos Tampuono masih terus terngiang di telinganya. Setiap kali dia menoleh ke teman-temannya, dia mencoba membaca ekspresi mereka, mencari tahu apa yang mereka juga rasakan. Namun, tidak tampak aneh di wajah mereka. Ketika matahari mulai merangkak turun, mereka melintasi sebuah gubuk tua di tepi jalur pendakian. Di situ ada tulisan Rahayu yang samar-samar terlihat di atas papan kayu yang hampir roboh. Gubuk itu tampak lusuh dengan dinding yang sebagian telah lapuk. Saat melewati tempat itu, Komar merasa bulu kuduknya berdiri. Dia melirik ke dalam gubuk itu, dan dengan samar-samar dia melihat seorang wanita sedang duduk diam di dalamnya. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun, matanya memandang lurus ke depan, tanpa ekspresi. Komar memperlambat langkahnya, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, ketika dia menoleh kepala, sosok itu lenyap, seolah-olah hanya bayangan. Mar, ayo cepetan, udah mau gelap nih, panggil Fadil dari depan. Suaranya membuyarkan lamunan Komar. Iya ya, bentar lagi nyusul, jawab Komar sambil bergegas mengikuti langkah teman-temannya. Dia memilih untuk tidak menceritakan apa yang dilihatnya, takut suasana menjadi tegang. Pos 3 dan pos 4 sudah dilewati tanpa ada kendala apapun, dan sekarang jalur menuju ke pos Mahkutoromo semakin menanjak. Namun, mereka berhasil melewatinya tanpa kendala berarti. Ketika akhirnya mereka tiba di pos Mahkutoromo, langit sudah mulai berubah menjadi jingga. Tempat itu terletak di sebuah dataran kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Angin sore berhembus lembut membawa aroma hutan yang khas. Mereka segera mendirikan tenda dan menyiapkan makanan ringan untuk mengisi tenaga. Namun, suasana hati Komar masih belum tenang. Dalam diam dia terus mengingat sosok wanita di gubuk itu. Siapa dia? Dan mengapa rasanya seperti ada pesan yang ingin disampaikan? Malam itu, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun kecil yang mereka buat. Namun, tidak ada lagi canda tawa seperti sebelumnya. Keheningan terasa lebih dominan, hanya diselingi percakapan ringan tentang perjalanan mereka sejauh ini. Tempat ini rasanya beda banget ya, kayak ada auranya sendiri, ujar Rion mencoba memulai pembicaraan. Iya, tapi kita harus tetap positif. Kata Pak Arjo kan, penting untuk menjaga pikiran tetap tenang, jawab Aji dengan pelan. Komar hanya diam, memandangi api yang berkobar di depan mereka. Dalam hatinya, dia berdoa agar perjalanan ini tetap aman hingga akhir. Malam itu kabut turun perlahan menyelimuti pos Mahkutoromo dalam suasana dingin dan mistis. Cahaya bulan yang samar membuat bayangan pepohonan tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Meski begitu, suasana di pos ini cukup ramai. Beberapa kelompok pendaki lain terlihat berbincang-bincang. Tawa mereka sesekali memecah keheningan malam. Di tengah dataran pos, berdiri sebuah altar batu yang kokoh, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang menyala. Tampaknya baru saja dinyalakan oleh kelompok pendaki lain. Ini tempat keren banget kan?
ujar Fadil sambil memandang ke arah altar. Dia merasa ada daya tarik tersendiri dari Mahkota Romo yang tidak dimiliki pos lain. Namun, saat Fadil mengajak teman-temannya untuk berjalan-jalan menikmati suasana, dia hanya mendapatkan penolakan. Dinginnya ini bikin nikmat kalau duduk aja sambil ngopi. Ujar Aji menuangkan air panas dari termos kecil ke dalam gelas plastik. Iya Dil, lagian ngapain juga jalan-jalan malam-malam gini? Tambah Rion sambil bersandar di kursi lipat. Wajahnya tampak lelah. Komar hanya mengangguk, sibuk dengan termosnya sendiri, menyeduh kopi hitam yang aromanya menyeruak di udara. Dia tampak ingin menghindari pembicaraan. Pikirannya masih sibuk memutar ulang kejadian-kejadian aneh sepanjang hari itu. Fadil menghela napas panjang dan merasa kecewa. Yaudah, kalau kalian nggak mau, aku jalan sendiri aja. Siapa tahu aku bisa dapat foto bagus. Katanya sambil meraih senter kecil dan kameranya. Sendirian, Dil? Kamu yakin? Tempat ini kan keramat. Tanya Aji dengan alis terangkat. Nada suaranya setengah bercanda, tapi ada sedikit ketegangan di sana. Ah, santai aja. Kan cuma jalan sebentar. Balas Fadil sambil tersenyum kecil. Tanpa menunggu jawaban lagi, dia melangkah pergi menyusuri jalur menuju altar yang dikelilingi kabut. Malam di Mahkota Romo semakin pekat. Kabut tebal turun, membungkus setiap sudut pos dengan suasana yang dingin dan sunyi. Setelah mendapatkan penolakan dari teman-temannya untuk berjalan-jalan, Fadil memutuskan pergi sendiri. Dengan senter kecil di tangan dan kamera yang tergantung di lehernya, dia melangkah menyusuri jalur yang menuju altar. Namun, saat baru beberapa meter meninggalkan tenda, sebuah aroma dupa yang menyengat menusuk hidungnya. Dia menghentikan langkah, memandang sekeliling. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah cahaya redup, seperti berasal dari lampu minyak. Warung. Pikir Fadil dengan kening yang berkerut. Cahaya itu tampak berasal dari sebuah gubuk kecil di tepi hutan, tidak jauh dari altar. Fadil memutuskan untuk mendekat. Barangkali dia bisa membeli sesuatu untuk menghangatkan badan. Langkah kakinya terasa berat karena dingin, namun keingintahuannya membuatnya terus maju. Sesampainya di sana, dia melihat gubuk itu memang tampak seperti warung kecil. Bangunannya terbuat dari bambu dengan atap daun rumbia yang sudah menua. Di dalamnya, terlihat seorang gadis parubaya yang sedang melayani ibunya. Seorang wanita tua yang duduk di pojok bersandar di kursi kayu. Meja kecil di depan mereka dipenuhi barang-barang sederhana. Bungkus-bungkus kopi, jajanan tradisional, dan termos air panas. Selamat malam. Sapa Fadil dengan pelan, mencoba terdengar ramah meski sedikit gugup. Gadis itu menoleh dan tersenyum tipis. Selamat malam, Mas. Silakan, mau beli apa? Suaranya lembut, namun terdengar sedikit asing di telinga Fadil. Saya mau kopi hitam. Bisa diseduh di sini? Tanyanya sambil menatap gadis itu. Bisa, Mas. Tunggu sebentar ya. Jawabnya. Gadis itu segera mengambil gelas kecil dari rak dan mulai menyeduh kopi. Sementara itu, Fadil melirik ke arah wanita tua yang duduk diam. Pandangan matanya kosong, seperti sedang menerawang sesuatu yang jauh. Sesekali, dia bergumam pelan dalam bahasa yang tidak dimengerti Fadil. Ini kopinya, Mas. Ujar gadis itu menyerahkan gelas berisi kopi hangat. Fadil mengambilnya dengan hati-hati. Terima kasih, Mbak. Tempat ini memang selalu ada warung ya? Tanyanya, mencoba memecah suasana. Gadis itu tersenyum samar. Warung ini sudah lama, Mas. Tapi nggak semua pendaki mampir ke sini. Biasanya mereka lewat begitu saja. Fadil mengangguk, meminum kopinya perlahan. Aroma kopi hitam yang pekat bercampur dengan bau dupa yang masih menguar dari arah altar. Tidak berselang lama,
terlihat beberapa pendaki datang ke warung itu untuk membeli kopi. Namun, dari beberapa pendaki yang datang, terlihat sangat berbeda. Setelah memesan kopi, tidak ada satupun dari mereka yang terdengar bersuara. Mereka hanya diam memandangi gelas kopinya dan meminumnya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya habis. Setelah itu, barulah mereka beranjak pergi. Malam itu kabut semakin tebal menyelimuti pos Makutoromo. Komar, Aji, dan Rion masih duduk di depan tenda menikmati sisa-sisa hangat dari kopi yang sudah hampir habis. Mereka terus mengobrol ringan. Namun, pikiran mereka mulai terusik karena Fadil belum juga kembali sejak pergi berjalan-jalan. Fadil kok lama banget ya? Padahal katanya tadi cuma mau foto-foto sebentar. Ujar Rion sambil menggoyang-goyangkan cangkir kopinya yang sudah kosong. Dia kan paling suka eksplorasi sendirian. Balas Komar meski raut wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Iya sih, tapi ini udah hampir tengah malam. Kata Aji sambil melirik jam tangannya. Bisa aja loh dia kesasar atau mungkin ada apa-apa di hutan. Lanjut Aji. Mereka bertiga saling pandang. Sebuah kecemasan mulai tumbuh di hati masing-masing. Tapi mereka mencoba menepisnya dengan logika. Fadil memang lebih berpengalaman dalam mendaki dibanding mereka bertiga. Udah gak usah parno, dia pasti balik sendiri. Mungkin sekarang lagi asyik motret. Ujar Komar mencoba menenangkan. Karena rasa dingin dan ngantuk mulai tidak tertahankan, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Namun, hingga pagi menjelang, Fadil tidak juga kembali. Komar adalah orang pertama yang terbangun. Saat dia keluar tenda, dia mendapati tempat tidur Fadil masih kosong. Hal itu langsung membangunkan alarm di kepalanya. Aji, Rian, bangun. Fadil gak balik dari semalam. Teriak Komar dengan suara panik. Aji dan Rion langsung keluar dari tenda. Wajah mereka masih mengantuk, namun berubah tegang saat mendengar kabar itu. Coba kita cari dia di sekitar pos. Usul Rion dengan cepat. Mereka bertiga segera berpencar, menyusuri berbagai sudut pos Makutoromo. Mereka bertanya pada pendaki-pendaki lain yang juga sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, tidak ada satupun yang melihat Fadil sejak semalam. Ketegangan mulai terasa di udara. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantui mereka. Apakah Fadil tersesat? Atau mungkin dia mengalami hal yang tidak diinginkan di tengah kabut tebal malam itu? Setelah hampir 2 jam mencari tanpa hasil, matahari pagi mulai terasa hangat di kulit mereka. Ketika mereka kembali ke tenda dengan wajah putus asa, tiba-tiba mereka melihat sosok pria berjalan perlahan dari arah hutan. Itu Fadil. Teriak Aji. Mereka semua langsung berlari menghampiri. Fadil tampak baik-baik saja, meski wajahnya terlihat sedikit bingung dan tubuhnya berdebu. Fadil, kamu kemana aja semalam? Tanya Komar dengan nada setengah marah. Fadil mengernyitkan dahi, tampak tidak mengerti. Semalam? Aku cuma ngopi sebentar di warung di hutan itu. Warung? Warung apa? Potong Rion dengan heran. Fadil mengangguk. Semalam aku nemu warung kecil di hutan. Penjualnya gadis parubaya sama ibunya. Aku cuma duduk sebentar, minum kopi, terus balik. Kenapa kalian ribut? Aji memegang bahunya dan mencoba menenangkan. Fadil, kamu sadar nggak? Kamu hilang semalaman. Kita udah cari kamu kemana-mana. Tuh, lihat aja. Sekarang aja udah pagi. Kata-kata itu membuat Fadil terdiam. Dia melirik ke arah matahari yang sudah tinggi, lalu menunduk memeriksa jam tangannya. Seketika itu wajahnya berubah pucat. Ini? Gak mungkin. Aku cuma merasa di sana beberapa menit, tapi ternyata semalam. Gumamnya. Mereka bertiga memandangi dengan bingung sekaligus cemas.
Warung itu ada di mana? Tanya Rion. Fadil menunjuk ke arah hutan. Di sana tuh, di dekat altar. Tapi sekarang aku nggak yakin kalian bakal nemu. Kabut tadi malam terlalu tebal. Suasana menjadi hening. Komar, Aji, dan Rion hanya saling berpandangan, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada malam sebelumnya. Komar, Aji, dan Rion mengajak Fadil kembali ke tenda, dan di sana Fadil menceritakan semua tentang yang dialaminya semalam. Setelah Fadil menceritakan pengalaman di warung misterius, mereka bertiga memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka meninggalkan tenda dan mereka kembali ke arah yang ditunjukkan Fadil. Namun, ketika mereka sampai di lokasi yang dideskripsikan, tidak ada jejak warung, gubuk, atau apapun di sana. Hanya hamparan pepohonan lebat dan altar batu yang kini tampak lebih menyeramkan di siang hari. Komar yang masih menyimpan rasa takut sejak perjalanan semalam mencoba berbicara dengan salah satu pendaki senior yang mereka temui di pos. Saat dia menceritakan tentang warung di tengah kabut, pendaki itu terdiam cukup lama sebelum berkata pelan. Kamu ketemu Rahayu dan ibunya ya? Mereka penjaga jalur ini. Tidak semua orang bisa melihat mereka. Kalau mereka memberi sesuatu, itu pertanda kalian diterima. Tapi jangan pernah kembali tanpa menyelesaikan perjalanan. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Aji dan Rion yang mendengar cerita Komar mulai merasa ragu untuk melanjutkan pendakian. Tapi Fadil yang merasa dia telah diberi kepercayaan oleh penghuni gunung bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Aku yakin mereka nggak ada maksud buruk. Kita udah sampai sejauh ini, kita harus sampai ke puncak. Lagi pula, aku merasa sehat-sehat aja. Ujar Fadil dengan nada yakin. Setelah perdebatan singkat, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan menuju puncak, mereka tidak henti-hentinya berdoa dan menjaga sikap seperti yang diingatkan oleh Pak Harjo. Jalur yang mereka tempuh semakin sulit, namun tekad mereka untuk menyelesaikan perjalanan tetap kuat. Akhirnya, ketika matahari mencapai titik tertingginya, mereka tiba di puncak Gunung Arjuno. Pemandangan luar biasa terbentang di hadapan mereka, seolah-olah segala keanehan dan misteri yang mereka alami sebelumnya tidak pernah terjadi. Tapi di hati mereka, ada rasa haru bercampur takut. Menyadari bahwa pendakian ini bukan soal fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang menyisakan banyak pertanyaan. Di puncak, mereka mengambil waktu untuk merenung. Fadil, sambil memandangi jauh ke cakrawala berbisik pelan. Mungkin ini cara mereka mengingatkan kita untuk lebih menghormati alam dan segala penghuninya. Setelah cukup puas di puncak, dengan hati-hati mereka turun gunung dan kembali ke pos 5, membawa pengalaman dan pelajaran yang tidak pernah mereka lupakan. Senja telah menyelimuti pos Mahkutoromo ketika Fadil, Komar, Aji, dan Rion tiba kembali di sana. Pos itu kini jauh lebih ramai dari malam sebelumnya. Beberapa tenda berwarna-warni berdiri berjajar dan suara tawa serta obrolan para pendaki menciptakan suasana yang lebih hangat. Meski tubuh mereka lelah setelah perjalanan dari puncak, hati mereka terasa lebih ringan. Mereka memindahkan tenda di tempat sedikit terpisah, mencari ruang tenang untuk beristirahat. Setelah makan malam sederhana dengan mie instan dan kopi panas, mereka duduk melingkar di depan tenda, mencoba memahami pengalaman mereka di gunung ini. Aku masih gak habis pikir. Ucap Rion sambil menatap api kecil yang mereka nyalakan. Apa benar suara perempuan yang kamu dengar, Komar, dan warung yang Fadil datangi itu berkaitan? Kalau benar, mereka Rahayu dan ibunya. Tapi, kenapa mereka muncul di jalur ini? Komar, yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Aku gak tahu ya kenapa mereka bisa muncul. Tapi aku yakin itu bukan hal buruk.
Kalau mereka ingin menyakiti kita, mereka bisa melakukannya sejak awal. Fadil mengangguk setuju. Iya sih, aku juga merasakan hal yang sama. Saat aku berada di warung itu, aku tidak merasa terancam. Bahkan ada semacam kayak kehangatan gitu, seolah-olah mereka ingin kita merasa diterima di gunung ini. Aji yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah serius menyuarakan keraguannya. Tapi tetap aja, ini nggak masuk akal. Kita bicara tentang sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Kalau sampai ada orang lain yang dengar cerita kita, maka pasti mereka akan bilang kita mengada-ada. Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara hembusan angin dan gemerisik daun yang terdengar di antara suara tawa pendaki lain di kejauhan. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin suara perempuan yang memperingatkan aku di pos Tampuono itu adalah caranya menjaga kita. Dan Fadil yang diterima di warungnya adalah tanda bahwa kita dianggap layak untuk berada di sini. Lanjut Komar. Ya, mungkin mereka ingin memastikan kita menghormati gunung ini. Pak Arjo kan bilang, gunung ini bukan cuma punya manusia. Dan aku rasa sekarang aku lebih paham apa maksudnya. Tambah Fadil. Rion tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Jadi kesimpulannya, kita diizinkan gitu ya buat mendaki ke Gunung Arjuno. Rasanya kayak dapat paspor khusus dari penghuni gunung. Candaannya membuat mereka semua tertawa, meski rasa misteri tetap menggantung di udara. Setelah perbincangan itu, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal, mengingat perjalanan turun yang masih panjang keesokan harinya. Namun, malam itu terasa berbeda. Kabut tipis kembali turun, menyelimuti pos Mahkutoromo dengan suasana yang damai dan dingin. Di tengah malam, Fadil terbangun oleh suara samar-samar seperti langkah kaki di luar tenda. Dengan hati-hati dia membuka resleting tenda sedikit untuk mengintip. Di bawah sinar bulan yang temaram, dia melihat sosok bayangan berdiri tidak jauh dari altar batu di tengah pos. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai dan kain yang membalut tubuhnya. Dia hanya berdiri diam menghadap ke altar. Sesaat kemudian, sosok itu berbalik dan menatap langsung ke arah Fadil. Namun, alih-alih merasa takut, Fadil justru merasakan ketenangan luar biasa. Wanita itu tersenyum lembut, mengangguk pelan, lalu menghilang di dalam kabut. Fadil menutup tenda dengan perlahan dan menenangkan dirinya. Rahayu, Bisiknya pelan sebelum akhirnya kembali terlelap. Keesokan paginya mereka bangun dengan semangat baru. Fadil tidak menceritakan apa yang dia lihat semalam, memilih untuk menyimpan pengalaman itu di dalam hatinya. Mereka bersiap untuk perjalanan turun. Namun sebelum meninggalkan pos Mahkutoromo, mereka kembali ke altar batu. Dengan penuh kesadaran, mereka berdiri di hadapan altar itu, mengucapkan doa dalam hati. Masing-masing dari mereka berterima kasih atas keselamatan selama perjalanan dan memohon izin untuk kembali di suatu hari nanti. Saat mereka berjalan meninggalkan pos, Fadil melirik ke belakang sekali lagi. Kabut sudah menghilang, namun dia merasa sosok Rahayu dan ibunya sedang mengawasi mereka dari kejauhan, memastikan mereka pergi dengan selamat. Perjalanan turun terasa lebih ringan, meski langkah kaki mereka kini membawa beban yang berbeda. Beban pemahaman bahwa gunung bukan sekedar tempat untuk mendaki, tetapi juga tempat di mana manusia harus belajar menghormati. Gunung Arjuno telah memberikan mereka pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati, keberanian, dan hubungan manusia dengan alam serta hal-hal yang tidak kasat mata. Dan di hati mereka, nama Rahayu akan selalu dikenang sebagai penjaga misterius yang telah menyambut mereka dengan senyuman. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.